Salam, sebelumnya perkenalkan nama saya Tanasius Charles Putra Bagaskara. Pada malam ini akan menyampaikan materi mengenai wahyu dan iman. Wahyu itu merupakan petunjuk atau ajaran Tuhan yang diturunkan dengan perwujudan dalam mimpi dan sebagainya. Petunjuk dari Allah yang hanya diturunkan kepada para nabi atau rasul melalui mimpi dan sebagainya. Dalam tradisi atau budaya Indonesia, selain kata istilah wahyu, dalam kehidupan sehari-hari dikenal juga dengan istilah lain yang sama-sama merupakan petunjuk dari atas, tetapi bukan wahyu, yaitu ada wangsit, firasat, dan ilham. Selanjutnya adalah wahyu menurut Dei Verbum. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu, manusia itu dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Maka dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya dan menyambut mereka di dalamnya. Tata pewahyuan itu terlaksana melalui perbuatan dan perkataan yang amat erat terjalin, sehingga karya yang dilaksanakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan memperlihatkan dan meneguhkan ajaran-ajaran serta kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dengan kata-kata yang tercantum di dalamnya. Tetapi melalui wahyu itu, kebenaran yang sedalam-sedalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, sekaligus menjadi pengantara dan kepenuhan wahyu. Selanjutnya adalah jenis wahyu. Wahyu Allah dapat dibedakan menurut kodratnya, cakupan dan keluasannya, serta menurut cara dan tempat terjadinya. Untuk menurut kodratnya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wahyu adikodrati, yaitu Allah menyatakan kebenaran ilahi melampaui daya tangkap akal budi manusia. Dan yang kedua adalah wahyu kodrati, yaitu Allah menyatakan diri melalui keindahan, kebesaran, dan kekuasaan alam semesta. Dan berkat terang akal budinya, manusia dapat merasakan kehadiran Allah, Sang Pencipta. Allah yang mewahyukan diri dalam alam semesta biasanya dianggap sebagai prinsip, bukan sebagai pribadi. Cakupannya, wahyu Allah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah wahyu umum, yaitu pernyataan diri Allah yang disampaikan kepada semua orang untuk keselamatan umat manusia, melalui peristiwa atau kejadian, perkataan atau sabda yang disampaikan para nabi. Yang kedua adalah wahyu pribadi, yaitu merupakan pernyataan diri Allah yang disampaikan secara pribadi, personal, ataupun individual. Selanjutnya, adapun menurut cara dan tempat terjadinya, wahyu Allah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, wahyu sebagai ajaran, yaitu menghadirkan dirinya melalui ajaran-ajaran tentang berbagai pernyataan yang berkaitan dengan Allah. Selanjutnya adalah wahyu sebagai sejarah, yaitu Allah mewahyukan diri dalam karya-karya besar. Kitab suci dan ajaran gereja merupakan penjelmaan atau kesaksian terhadap wahyu Allah. Selanjutnya adalah wahyu sebagai pengalaman batiniah. Di sini wahyu bukanlah kumpulan kebenaran objektif atau rangkaian peristiwa lahiriah atau historis, melainkan pengalaman batiniah yang istimewa tentang rahmat atau persatuan dengan Allah. Selanjutnya adalah wahyu sebagai kesadaran baru. Di sini Allah bukanlah suatu objek pengalaman, tetapi Ia hadir secara misterius sebagai dimensi transenden. Dan yang terakhir, wahyu sebagai kehadiran dialektis, yaitu Allah tidak dapat dikenal sebagai objek, baik melalui penyimpulan berdasarkan kodrat, sejarah, atau persepsi langsung dalam pengalaman mistis. Selanjutnya adalah iman. Menurut ajaran gereja, iman itu merupakan sikap batin yang menyatakan kepercayaan dan penyerahan diri secara bebas dan menyeluruh kepada Allah yang sebagai asal, penyelenggara, andalan, dan tujuan hidup. Iman itu mencakup dua perkara, yakni kepercayaan terhadap kebenaran yang diwahyukan dan juga penyerahan diri secara pribadi kepada Allah yang diwahyukan diri. Iman itu merupakan jawaban manusia terhadap wahyu Allah. Iman itu merupakan anugerah, keputusan, keterlibatan, dan tidak pernah selesai. Dan iman itu merupakan intrinsik atau berasal dari dalam hati. Selanjutnya, iman pribadi dan iman kebersamaan. Iman adalah jawaban pribadi yang bebas manusia terhadap undangan Allah yang mewahyukan diri. Namun, iman bukanlah suatu perbuatan yang terisolir. Tidak ada seorang pun yang dapat percaya untuk dirinya sendiri, sebagaimana juga tidak ada seseorang yang dapat hidup untuk dirinya sendiri. Seseorang percaya karena menerima kepercayaan dari orang lain. Ia harus melanjutkannya kepada orang lain juga. Cinta kita kepada Yesus, dengan demikian setiap orang yang percaya adalah anggota dalam jalinan rantai besar orang-orang beriman. Saya tidak dapat percaya kalau saya tidak didukung oleh kepercayaan orang lain, dan oleh kepercayaan saya mendukung kepercayaan orang lain.
Demikianlah iman adalah suatu masalah pribadi, karena masing-masing orang Katolik harus membuat suatu tindakan iman dan menghayati suatu perjalanan iman sepanjang hidupnya. Pada saat yang sama, tidak seseorang Katolik pun berjalan sendirian karena setiap orang Katolik dipersatukan dengan persekutuan orang beriman. Iman dalam Perjanjian Lama, hakikat beriman adalah taat secara total kepada Allah. Taat berarti menaklukkan diri dengan sukarela kepada sabda yang didengar karena kebenarannya sudah dijamin oleh Allah yang adalah kebenaran itu sendiri. Sebagai contoh untuk ketaatan ini, kitab suci menempatkan Abraham di depan kita dalam pujian mengimani iman para leluhur. Saat surat Ibrani menonjolkan iman Abraham, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan dituju. Kemudian iman dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Markus, kita menemukan bahwa sejak permulaan karyanya, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Iman terkait langsung dengan Yesus Kristus. Dalam Injil digambarkan dengan sangat baik tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak." Yohanes 15 ayat 5. Selanjutnya iman Katolik. Iman Katolik dapat dijelaskan secara ringkas melalui 3 hal, yaitu percaya, harapan, dan cinta. Yang pertama, percaya. Mempercayai, menyetujui, dan mengakui kebenaran ajaran Gereja Katolik sebagaimana disarikan dalam syahadat. Dan oleh karenanya membiarkan dirinya dibentuk dan diarahkan menurut ajaran tersebut, serta mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah yang terus-menerus berkarya dan mewahyukan diri. Yang kedua, harapan. Beriman Katolik berarti selalu memiliki harapan, optimis, tidak pernah berputus asa. Percaya bahwa Allah lah yang menyelenggarakan kehidupan ini menuju keselamatan. Ketiga, cinta. Berperan serta dalam keselamatan Allah, karya cinta kasih Allah. Untuk itu harus senantiasa peka terhadap tanda-tanda zaman dan berusaha mencari solusi dan tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk memperlihatkan cinta kasih Allah yang menyelamatkan. Selanjutnya, iman dan perwujudannya. Kesaksian hidup sebagai perwujudan dari iman merupakan unsur hakiki dalam kehidupan beriman tiap orang Kristen. Kesetiaan, ketaatan, dan tobat merupakan buah dari iman. Iman dapat diwujudkan dalam beberapa hal, yaitu bidang etis. Hidup iman sebagai kesaksian berarti pemahaman kembali hidup moral Kristiani berdasarkan iman akan sabda dan rahmat ilahi. Orang Kristen menjadi saksi yang setia. Dan yang kedua adalah bidang hidup sosial. Kesaksian iman orang Kristen akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keadaan hidup sosial politik dalam suatu masyarakat dan negara. Kesaksian hidup orang Kristen berada dalam hubungan sosial timbal balik dengan pihak lain. Selanjutnya, dosa melawan iman. Yang pertama, ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan. Ketidakpercayaan adalah keadaan seseorang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Sedangkan ketidaksetiaan terjadi apabila seseorang berada dalam keadaan tidak percaya balik penolakan maupun ketidaksenangan terhadap iman. Yang kedua, keraguan. Keraguan adalah takut bahwa kebenaran yang diimaninya tidak benar. Akibatnya orang beriman itu mulai ragu-ragu dan mempertanyakan kebenaran yang diimaninya. Yang ketiga, bidah. Bidah ini merupakan kesalahan berupa ketegaran hati yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Padahal kesalahan-kesalahan ini pada dasarnya melawan kebenaran-kebenaran iman ilahi. Dan yang keempat, murtad. Dalam bahasa Indonesia, kata murtad berarti berbalik belakang. Berbalik menjadi kafir, membuang iman berganti menjadi ingkar. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.